Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ya, luar biasa ya. Anak-anak, sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Markus pasal 12 ayat yang ke-43. Demikian firman-Nya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Nah, dari nats firman Tuhan di atas tadi, kita akan merenungkan renungan pagi hari ini dengan judul Menjadi Saluran Berkat. Anak-anak, tahu arti saluran berkat? Ya, kata saluran adalah sesuatu yang dapat mengalirkan air. Ada sebuah kisah atau cerita nyata di daerah Palestina, yaitu Danau Galilea dan Laut Mati. Keduanya adalah sama-sama tempat penampungan air. Ya, tetapi keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Di Danau Galilea hidup banyak ikan. Para nelayan biasa menangkap ikan di sana. Di sekitarnya hidup bermacam-macam tumbuhan hijau dan subur. Berbeda dengan Laut Mati. Air Laut Mati banyak mengandung garam, sehingga tak ada makhluk hidup yang mampu bertahan di sana. Daerah di sekelilingnya pun kering dan gersang. Mengapa bisa demikian? Ya, rupanya anak-anak, Danau Galilea itu memperoleh air dari sungai-sungai kecil yang ada di sekitarnya. Lalu mengalirkannya ke sungai Yordan. Membuat tanah di sepanjang aliran antara danau itu dengan sungai Yordan menjadi subur. Sebaliknya, Laut Mati memperoleh air dari sungai Yordan. Tetapi ia tidak mengalirkannya kemanapun. Laut itu sama sekali tidak punya saluran keluar. Nah, dari kedua cerita tadi, kita bisa mengambil hikmatnya bahwa membagi berkat itu menyehatkan. Bukan saja bagi orang yang menerima, melainkan juga bagi yang memberi. Maka, jangan menganggap bahwa dengan membagi berkat kepada orang lain, seolah-olah kita melulu yang berkorban. Tidak, anak-anak. Sebab pada saat kita memberi, saat itu juga sebetulnya kita menerima, walaupun mungkin dalam bentuk yang berbeda. Berkat yang kita tebar akan selalu berbunga dan berbuah. Sebaliknya, berkat yang kita simpan hanya untuk diri kita sendiri malah bisa membusuk. Nah, dari pelajaran dua kisah tadi, ya, sama dengan nats yang kita baca tadi. Dalam nats kita ini menceritakan tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan di saat kehidupannya yang sulit dan kekurangan. Anak-anak bisa membayangkan, seandainya kita kekurangan dan kita tidak memiliki apa-apa, bisakah kita memberi? Ya, namun janda miskin ini dengan ketulusannya, ia memberikan barang satu-satunya untuk dipersembahkan kepada Tuhan-nya. Dia tidak memikirkan kehidupannya. Semua yang dimiliki dari kekurangannya itu diberikan kepada Tuhan dengan tulus. Nah, anak-anak, kita juga bisa belajar untuk dapat memberi. Lebih-lebih di saat seperti ini, ya, sesama kita banyak membutuhkan, ya, akibat dari COVID-19. Ya, adanya pandemi COVID-19 ini membuat banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain yang kekurangan. Kita bisa belajar untuk memberi. Apa yang kita miliki dapat kita bagikan kepada sesama kita. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, anak-anak, dalam
kitab Amsal pasal 11 ayat 25 juga memberi peringatan pada kita, ya, firman-Nya demikian, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu, sehingga kami dapat belajar bersyukur atas berkat pemberian-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini masih berjuang Tuhan untuk melawan virus COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat-Mu untuk dapat mengatasi masalah ini sehingga cepat berlalu. Kami juga menyerahkan hidup dan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.